Tuh, kan ini padahal episode pertama kita ya. Iya makanya, kenalin diri dulu aja kali ya Del. Oke, dari lu deh, biar gampang. Ya udah deh, gue dulu ya. Nama gue Sulai dari jurusan event. Terus lu Del. Kalau gua sendiri, gua Rahmat Fadila dari jurusan branding. Nah, Sul, kita kan udah nih kenalan berdua. Nah, Kenalan. Kita nanya kabar dulu gak sih? Kan iya udah, iya. udah lama dong, otomatis kita nggak ketemu. Iya bener Nggak sih? banget lo. Gimana deh lu selama karantin ini? Ya gue Kayak lu sih kabarnya ngapain sih? baik-baik Dan aja, kabar lu cuma ya gimana? karena bosen aja ya di rumah kan. Tapi masih ketemu lu pada lah, masih kelihatan-kelihatan muka, ya nggak? Iya dong, bagus-bagus. Gimana kalau kita kenalan dulu Del, sama yang teman-teman kita yang lain? Oke, silakan. Yuk, bisa dari Tasya yuk. Halo. Hai semuanya, nama gue Tasya dari jurusan bisnis. Oke, lanjut ke Brian. Ayo, silakan Brian. Hai, namaku Brian dari jurusan Bismat. Oke, abis itu Agatha lanjut silakan. Hai, nama gue Agatha dari Sham Branding. Abis itu bisa lanjut ke Rafael, silakan Rafael. Hey, hai guys, nama gue Alexander Rafael Suyanto, gue di accounting bro. Oke, abis itu bisa lanjut ke Gila. Neta. Ayo Net. Halo semuanya, nama gue Neta dari jurusan bisnis. Oke, abis itu Jason, silakan Jason. Halo guys, nama gue Jason Anthony dari jurusan bisnis. Habis itu ke Steffi, silakan Steph. Hai, nama gue Steffi dari jurusan bisnis. Oke, bisa ke Melda. Ayo Mel, terakhir Mel, kenalan Mel. Waduh, Melda. Melda, Halo. halo. Melda. Maaf, sorry. Ada tuh. Hai, nama aku Melesi Maramare dari jurusan International Business Law. Oke, mending bahas topik utama dari podcast ini yuk. Apa nih Del? Kasih tau Del. Topik utama kita tuh tentang soft skill. Wah, kayak nggak familiar gitu nggak sih? Kayak lu pernah dengar dah kata-kata itu? Coba menurut lu gimana Del? Menurut gua sama sih sama lu, tapi kayak soft skill itu menurut gue emang pertama udah ada dari dulu, tapi cara kita mengembangkannya tuh beda-beda nggak sih so? Kayak misalnya dari awal misal lu pertama punya skill untuk leadership, tapi kalau nggak dikembangin sama aja itu akan selalu tertimbun sama yang lain-lainnya nggak sih so? Iya bener sih. Cuma kalau gitu kita coba tanya-tanyain kali ya ke teman-teman yang lain. Siapa tahu mereka punya soft skill yang bisa kita pelajari juga nih. Tunggu dulu dong Sul. Kenapa Tunggu dia? dulu. Masa langsung nanya-nanya? Kita dulu dong ngasih tahu. Oh Kita dulu iya, ngasih tahu lah. bener. Soft Sampai skill lu kita dulu dong, aja jangan gimana? gua. Lu. Ya udah, gua ngalah. Jujur aja. Udah. Soft skill gua menurut gua tuh gua easy going orangnya. Gua bisa kenalan dengan orang, bisa semua orang lah. Kayak going to new environments itu normal thing lah buat gua. Gua bisa berbaur dengan gampang and have good communication skills lah basically. Itu yang utamanya dari gue sih menurut gue. Dan itu juga udah ngebuat gue lebih baik di tahun-tahun sekarang. Karena cerita dulu nih. Gak apa-apa kan? Ya boleh. Gue kan waktu itu SMA sempat studex ke adalah ke tempat lain. Nah, gue di sana harus emang yang apa ya? Harus kayak SKSD lah basically. Harus berani ngomong gitu. Nah, di situ gue berbaur dan communication skill gue ditimba harus banget gue ada di situ. Nah, jujurnya setelah itu gue berani bilang kalau communication skill gue tuh bagus. Halo. Kayaknya gue sama kayak lu Dil, biar serasi gitu kali ya. Cuma kalau gue mungkin lebih ke public speakingnya kali ya. Ya enggak gitu, Sul, enggak gitu. Tadi dulu, nah kalau gue lebih mencondong ke public speaking. Soalnya gue dari SMP tuh udah kayak suka nge-host acara di sekolah. Terus gue jadi lebih berani gitu buat kayak ngomong depan publik. Itu kan maksudnya secara nggak langsung bisa dua thing ya, soft skill dan hard skill. Jadi ya menurut gue itu salah satu soft skill dan hard skill gue lah yang paling menonjol diri gue. Kayaknya lanjut ke Tasya aja gimana? Sih? Iya lanjut aja deh langsung. Ayo senyum lah Tasya, yuk. Apa nih?
Ceritain dong soft skill lo, Tash. Iya, soft skill lu apa? Dan Sebenarnya sih gue nggak tahu ya soft skill gue, tapi banyak orang-orang sekitar gue tuh bilang kalau misalkan gue itu tuh gampang buat berkomunikasi, jadi gue orangnya tuh easy going aja. sama kayak gue Serasi ya. banget sama Pak Adil Aduh, nih. Tasya. Bagus, Tash. Suka Cocok gitu berdua. deh. Nggak gitu. Konsepnya nggak gitu, bro. Oh, nggak gitu. Nggak bisa. Ada Nggak lagi nggak gitu. Tas yang perlu ceritain gitu maksudnya? Jadi kita biar bisa share Masa pendek informasi. banget sih, Tas? Iya. Iya. Gue tuh kayak gampang gitu loh kalau misalkan masuk ke lingkungan baru, gue gampang fit in, jadi kayak mana ya, langsung dapet temen aja gitu ya. Emang modal SKSD juga sih. Kalau nggak kayak gitu ya kita nggak bisa dapet teman juga kok nggak SKSD sebenarnya. Coba gue nanya deh. Kalau kayak gitu biasanya ada tantangan gak sih? Kayak tantangan aja gitu, in general. Ya, kalau misalkan kita kan itu kan modal SKSD ya. Kalau misalkan orang yang nyautinnya tuh nggak enak, kayak nanggepin kita nggak enak ya, jatuhnya enak aja gitu, kayak malu Iya, atau vibes-nya gimana jadi gitu. bad gitu gak sih? Iya, Vibes aja. Oh, Padahal kan oke. maksudnya enak gitu kan, biar dapet temen. Oke. Makasih ya, Tasya. Iya, udah kalau gitu Brian aja, Brian. Ayo Brian, silakan Brian. Kalau aku sih ya soft skillnya lebih ke overthink ya. Tapi overthink ini bukan di negatif, tapi lebih ke yang positif. Contohnya kalau kayak di lingkungan seperti ini, kan kita kan kayak banyak tugas gitu kan. Jadi soft skillku ini mungkin lebih ke kayak aku bisa ngeliat kayak kelebihan kekurangan kalian apa gitu. Terus aku bisa jadi kayak tahu gitu kan cocoknya di apa, di mana. Jadi menurutku itu sangat bantu banget sih. Berarti lu tuh orangnya ya Oke. observer banget gitu ya, yang kayak lu Iya. ngerti orang gitu. Lanjut Oke. ke Agatha, boleh ceritain nggak soft skill lu apa sama pengalaman lu? Mau banget ya gue ceritain ya. Mau banget lah. Mau lah. Biar asik podcastnya. Gila. Yuk, silakan. Ya udah deh. Karena gue baik ya, gue ceritain. Menurut gue sih, dan menurut orang sekitar ya, menurut temen gue juga, kayak gue lebih komunikatif. Tapi mirip-mirip Tasya, tapi kan kalau Tasya lebih kayak sifatnya dia supel orangnya. Kalau gue nih lebih yang komunikatif dan bisa jadi pendengar yang baik gitu. Jadi kalau misalkan biasa orang-orang tuh suka jadiin gue tempat pelampiasan, jadiin tempat curhat kayak Gat, jadi orang Tak, gini deh. Jadi curhat ke orang tuh ke lu ya. Jadi lu punya beban rahasia orang gak sih, basically? Aduh, emang ya suka nimbun-nimbun aib orang, tapi ya seru guys. Aduh, jangan gitu dong, nggak boleh dosa, nggak boleh. Nah, nggak cuman boleh. kan privacy ya, jadi aku Iya. baik, aku pendam. Tuh kalau tempat timbulannya betul, kebuka sama gue betul. asik banget tuh Idil ya. Kayak Aduh, jangan. Wah, itu banyak gak sih kayak dicek file-file gitu? Iya, makanya asik Banyak banget tuh nih kayaknya banyak rahasia harta orang. karunnya. Wah, Agatha nih sabi Iya. banget nih. Coba bisa lanjut ke partnernya Rafael. Lain kali ya. Iya, coba Rafael silakan. Ya, gue sih sebenarnya sih setuju banget sama si Agatha gitu. Dengan kita lebih komunikatif, kita bisa bergaul, lebih bisa banyak relasi. Cuman menurut gue sih ada yang kurang. Kalau cuman komunikatif, menurut gue tuh terlalu umum. Wah. Lo harusnya tuh ngikutin soft skill gue. Gue nih nyaranin lo ya Agatha. Ya buat yang lain juga. Siap. Wah, Soft skill gue tuh mudah adaptasi gitu. Adaptation terhadap personality orang-orang. Misalkan nih ya, Siap. kalau- Lu jadi pengertian gitu ya. Iya bener tuh, misalkan awal deh kita kenalan sama orang nih, yang orang situ ngomong, yo what's up bro, gue juga ngomong, yo what's up bro gitu loh. Masa kalau dia cuma ngomong what's up, biar gua ngomong, connect aja nggak sih? Iya. gitu loh. Asikin aja ya. Jadi gue lebih, ya gitu, jadi gue lebih adaptasi. Oke, soft skill yang paling bisa dibilang paling penting buat gue sendiri dan bisa dibilang juga paling gue kuasai itu adalah networking atau memperluas relasi. Dan kenapa gue bilang kenapa sih kita tuh harus memperluas relasi? Karena udah pastilah dibutuhin banget di dunia pekerjaan. Dan gak usah jauh-jauh deh, dari hari pertama kita PGU aja udah ditekenin kalau misalnya kita itu harus
luas ya, punya koneksi tuh luas di mana-mana. Betul. Dan kenapa gue bilang bakal pakai banget? Karena nggak semua masalah yang bakal datang ke kita di kemudian hari itu bakal bisa diselesain cuma dengan cuma ngandelin otak kita sendiri aja. Nggak mungkin dong ya. Mau sepintar apapun lu, kalau misalnya networking lu sempit gitu kan juga pasti nanti di depannya stuck gitu. Gara-gara nggak punya kenalan orang banyak nih. Sementara kalau misalnya lu punya relasi yang luas, lu punya teman-teman banyak dari berbagai background yang berbeda dan semacamnya itu, pas lu butuh bantuan nanti pasti ada aja gitu kan yang mau bantuin. Misalnya nanti lah lu mau cari kerja apa gimana, atau bahkan kayak lu butuh temen gitu buat bikin tugas di kampus. Nah itu kalau misalnya networking tuh penting banget buat gua buat hal-hal kayak gitu. Habis dari Neta kita ke Steffi. Ayo Steph. Jason dulu. Maaf banget nih Jason dulu nih. Oh, aduh. Maaf banget nih Jess. Coba Jess ceritain Jess. Hampir kelupaan. Iya. Nggak apa-apa, Saking nggak apa-apa. ini Ya, ya. santuy. Ini, kalau gue sih setuju sama Neta ya. Jadi networking itu adalah salah satu yang tapi ada lagi yang penting, itu namanya team management. Wah. Sabi banget. Jadi gini, team management nih, misalnya Fadil jago bikin video, Sule jago bikin musik. Dalam tim itu gue mesti tahu keahlian kalian, weakness kalian di mana untuk ngejadiin tim itu lebih bersinergi dengan baik. Oke. Tapi itu juga perlu networking, bro. Itu gue bilang. Wah, berarti Jason nih lebih ngutamain kerjasama banget nih anjir dia. Iya, lebih Kerjasama. all for one for all. Iya, cocok Yoi. banget nih buat. Habis itu lanjut deh, dari tadi gue yang salah sebut nih, kita lanjut ke Steffi nih. Ini cengir-cengir juga nih, manis-manis banget hari ini. Ayo ceritain aja deh mending. Ini kesukaan lu kan? Halo. Ya ampun. Ayo Steph, udah Steph, gak usah ikutin Fadil. Nah, kalau aku sih mungkin lebih ke positive attitude ya. Jadi ya kayak dari tadi aku senyum, gak tahu suka aja gitu bawa bring the positive vibes into the room gitu. Wah. Jadi ya dengan positif, ya senyum gitu, ramah, terus sopan gitu. Aku jago banget lah, walaupun aku sama ketemu orang yang menurut aku kayak aduh apa sih orang ini, tapi aku tetap bisa sopan gitu sama mereka. Ngerti. Oke, good. Boleh sekarang terakhir Melda. Ayo Mel, silakan Mel. Kalau aku sih itu si soft skill-nya itu lebih ke pemikiran yang kritis gitu loh. Aku setuju sama si Steffi kalau dia itu positive attitude ya, tapi harus juga kita pemikirannya yang kritis gitu. Harus tahu misalnya sumbernya dari mana, jangan asal dipositifin gitu. Masih perlu dipertanyakan gitu. Aku itu orangnya rasa ingin tahunya itu besar, jadi harus Kepo. ini siapa, apa, bagaimana gitu. Bisa juga sih dibilang kepo gitu. Ya, memang harus kayak gitu ya sebagai pemuda-pemudi Indonesia ya, yang secara kita kan negara yang demokratis ya, bebas berpendapat. Jadi harus perlulah kita buat gitu, misalnya lebih terbuka pemikirannya yang rasional gitu. Itu aja sih. Dia Thank barusan dia. you. Berbobot sekali kayaknya, Sul. Aduh, kayak gue merasa jauh di bawah deh. Aduh, lah. Iya. Tapi kalau Kayaknya emang lihat-lihat kita lebih cocok jadi MC. Udah lama banget nih Dil kita ngomong Dil. Iya. Apa mau kita conclude aja nggak sih, kita kasih kesimpulan dari hari ini tuh apa sih? Iya boleh. Lu aja deh Dil. Iya Gimana sih, Dil? Sul. Ya, basically yang bisa gue lihat sih dari semuanya, masing-masing tuh orang tuh memiliki soft skill yang berbeda kan, Sul. Iya betul. Kayak tergantung bagaimana kita menerima satu sama lain ya sih. Ya, Nah, dengan adanya ini kita grup besar, kita harus bisa berkomunikasi, kerjasama lebih baik, dan itu mungkin kedepannya membangun soft skill baru untuk kita. Benar nggak guys? Aduh, ini terima kasih banget buat yang nonton video perdana kita di Hera Pesona 8 ini. Mungkin harapan gue orang-orang tuh jadi lebih bisa mengekspresikan dirinya sendiri sih. Soalnya kan kadang mereka tuh soft skill-nya bagus, cuma malu-malu. Ya nggak sih? Iya. Gue Nggak mau jadi diri sendiri nggak sih? Iya, makanya gue pengen mereka lebih percaya diri aja. Kayaknya itu aja sih. Kita tutup aja kali ini ya. Tutup aja ya. Gue Iya. Sulai. Gue Fadil. Sekiranya ini dari kelompok Thank Heran you. 08. Dadah. Dadah semua dong. Dadah semua dong. Dah. Oke. Dadah dong.